Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya silahkan Jiren mungkin doanya. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba dulu kalian lihat sekeliling bangkunya apa ada sampah atau sejenisnya, silakan dibuang ke tempat sampah. Jika sudah, silakan kembali ya. Baik, kalian bisa melihat jika kelas kita sudah seperti ini kan lebih enak gitu belajarnya ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau ngadain absen dulu ya. Kalau ada yang belum disebut, silahkan beritahu ibu. Yang pertama Arif, yang kedua ada Tina, yang ketiga Febri, ya Febri, yang keempat Renjun gimana? Oh sakit, suratnya udah ada. Oh udah dititip, iya kasih ya Hani. Yang keempat, yang selanjutnya ada Yuna, Yuna. Yang kelima Tommy. Oke, Tommy. Yang keenam Nia. Oke, Nia. Oke, untuk selanjutnya ibu akan menjelaskan materi terkait tentang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk anak-anak silahkan dilihat ke papan ya, ke LCD-nya terkait materi yang ibu bawakan hari ini. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelum lanjut ke materi, apakah ada dari anak-anak yang tahu apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi? Silahkan angkat tangannya kalau ada yang bisa menjawab. Oke, Yuna, silahkan. Ya, betul. Ada lagi? Selain Yuna, mungkin Tommy? Ya, benar juga. Ada lagi? Biar lebih jelasnya, Ibu akan sampaikan. Kalian perlu mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mengenal teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada mengetahui peralatan teknologi informasi dan komunikasi, memahami penggolongan komputer, dan terakhir ada mempelajari media jaringan informasi dan komunikasi. Nah, untuk pengenalan pertamanya itu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang Yuna dan Tommy sudah jelaskan tadi, bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu digunakan untuk komunikasi ya, seperti kata Yuna tadi dan Tommy bilang tadi, untuk penyebaran informasi. Sangat tepat sekali. Nah, Ibu jelaskan lebih detail lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan cara untuk mempermudah orang untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dalam teknologi informasi dan komunikasi terdapat 2 aspek, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, sekarang kita beralih ke peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi untuk peralatan teknologi informasi dan komunikasi itu juga dibagi menjadi 2 ya anak-anak. Itu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pastinya itu berbeda seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, di antara kalian semua, apakah ada yang mau menjawab tentang apa saja sih contoh-contoh peralatan teknologi informasi dan peralatan teknologi komunikasi? Jika ada yang mau menjawab, silakan angkat tangan kalian ya. Oke, coba tolong untuk peralatan teknologi informasi apa saja? Ya, ada komputer. Ya, benar sekali. Nah, sekarang untuk peralatan teknologi komunikasi yang kalian punya masing-masing nih, siapa yang mau? Coba kamu, Mira ya, Mira. Oke, benar sekali. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pengertiannya juga Ibu akan jelaskan. Nah, kalian bisa lihat di slide. Peralatan teknologi informasi itu merupakan peralatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau juga bisa menerima informasi. Contohnya seperti komputer,
dan lain-lain. Nah, jadi pengertiannya kalian bisa lihat juga di slide. Teknologi komunikasi itu merupakan peralatan teknologi yang digunakan manusia untuk bisa berkomunikasi antara sesamanya, seperti itu ya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengolahan komputer. Nah, di sini pengolahan komputer juga dibagi berdasarkan kemampuannya, dan nanti juga ada berdasarkan penyimpanannya. Yang pertama, berdasarkan kemampuannya itu ada mainframe. Itu merupakan komputer yang memiliki ribuan unit prosesor sehingga kemampuannya sangat besar dan ukurannya juga pun besar. Nah, adik-adik, kalian pernah lihat nggak komputer jenis mainframe seperti ini? Nggak pernah ya? Kalau nggak pernah, ibu liatin ya. Nah, yang kedua ada mini komputer, yang selanjutnya ada mikro komputer atau personal komputer yang biasa disebut dengan PC. Kalian tahu kan PC? Nah, biasa PC ini terdiri dari monitor, keyboard, mouse, dan CPU. PC dapat terbentuk tower atau desktop yang biasa kita pakai di ruang lab komputer, itu pasti ada. Nah, yang selanjutnya ada komputer portable. Selanjutnya itu pengolahan komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Nah, pengolahan komputer berdasarkan data yang diolah itu ada komputer analog. Komputer analog juga digunakan untuk mengolah data kualitatif yang berdasarkan input dari keadaan lingkungannya yang nyata. Kalian bisa lihat di slide contoh gambar dari komputer analog ini. Kemudian ada komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Kalian bisa lihat gambarnya. Kemudian itu ada komputer hybrid, merupakan komputer kombinasi antar komputer digital dan analog. Baik, kemudian topik saya tentang media jaringan informasi. Sini ada media kabel. Sebentar, sebelum ibu lanjut ke materi, ibu lihat tadi di sana ada Tono sama Sinta. Itu ngapain ya? Kita lagi belajar, kalian harus fokus belajar, jangan bercandaan dulu. Tono sama Sinta bisa duduknya lebih rapi lagi ya. Ibu lihat tadi kalian bercandaan gitu, ketawa-ketawa gitu. Kita serius dulu ya. Juga perhatikan jika ada orang sedang menjelaskan di depan, hargai orang yang sedang menjelaskan. Oke, gimana? Bisa berlanjut materinya? Oke, kita lanjut ya materinya. Tentang media jaringan informasi, itu ada media kabel. Media kabel punya keunggulan yaitu kondisi jaringan yang dibangun lebih andal dan kapasitas kabel yang mendukung lebih besar. Kemudian ada media tanpa kabel atau yang bisa disebut dengan nirkabel. Itu komunikasi media tanpa kabel dapat melalui media ruang hampa udara dalam area yang luas. Contoh penggunaan media nirkabel diantaranya seperti mikro yang ada pada microwave, terus kemudian ada inframerah, bluetooth, satelit. Baik, sepertinya materi yang disampaikan sudah selesai. Jadi untuk sesi berikutnya itu ada sesi diskusi. Jika ada yang belum jelas dari materi yang disampaikan tadi, kalian boleh tanyakan. Jika tidak, ibu akan berikan pertanyaan kepada kalian. Nah, tadi setelah ibu sampaikan materi ini, kan ada tuh yang ibu berikan itu tentang contoh teknologi informasi. Nah, sekarang ini pertanyaan yang gampang banget nih, kalian harus bisa jawab ya. Nah, pertanyaan ibu adalah berikan contoh tentang 3 buah teknologi informasi yang kamu ketahui dan jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Yang bisa jawab, ibu kasih poin belajar hari ini. Ayo, siapa yang mau? Oke, kamu? Oke, Yana, apa jawabannya? Benar. Mungkin ada yang mau jawab juga? Kamu, Budi? Bisa? Oke, coba. Iya, benar. Kita ambil tepuk tangan pada teman kalian ya. Oke. Nah, jadi ibu tekankan jawabannya seperti radio, televisi, handphone yang seperti teman kalian jawab tadi sudah benar. Kegunaannya juga sudah tepat sekali. Seperti radio, kalian juga bisa mendengarkan lagu atau mendengarkan berita yang disampaikan oleh penyiar.
Lalu ada televisi, kalian juga bisa menerima informasi dari berita-berita yang ada di TV. Sepertinya kalian sudah paham tentang materi yang ibu sampaikan. Kemudian terus selanjutnya punya lembar kerja yang dikerjakan hari ini. Di sini ada 2 tugas ya. Yang pertama itu kalian kerjakan secara kelompok, lalu yang kedua kalian kerjakan secara individu. Dan secara kelompok kalian bentuk 2-4 orang ya. Ibu kasih waktu 15 menit pengerjaan. Nanti kalau sudah silahkan kumpul. Nanti ibu koreksi. Setelah koreksi kalian bisa presentasikan ke depan. Oke, ini adalah lembar kerja untuk tugas kelompoknya. Jadi kalian kerjakan ya sesuai dengan arahan yang sudah ibu tulis di atasnya. Silahkan dibagikan kepada teman-temannya. Selagi kalian mengerjakan bersama teman kelompok kalian, jangan ribut ya. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanyakan pada ibu. Kamu kelompok 1, ada yang mau ditanyakan nggak terkait tugas kelompok ini? Kalian kan disuruh mencermati dulu gambar-gambarnya, lalu sambungkan dengan yang di sampingnya itu, ya kan? Ya, ada ya. Oke. Andi, kamu ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Oke, Ibu Raisa, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan. Dan berdasarkan yang sudah ibu lihat dan ibu tadi sudah dapat keliling kelas tadi, ibu lihat kelompok yang paling bagus dan paling rapi pekerjaannya itu adalah kelompok 3. Coba untuk kelompok 3 silahkan dipresentasikan. Bagus sekali untuk kelompok 3. Jadi yang lainnya jika ada yang salah bisa perbaiki ya. Kemudian untuk sesi selanjutnya itu menjawab LKS, lembar kerja siswa, tapi ini dijawab secara individu. Ibu berikan waktu 10 menit. Kalau jika kalian sudah selesai, kalian bisa kumpulkan ke ibu ya. Silahkan diberikan. Oke, sudah selesai, udah habis waktunya, silahkan dikumpulkan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, siapa yang bisa? Silahkan angkat tangan. Oke, kamu. Ada yang lain lagi? Ya, oke, silahkan. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulan hari ini, kalian juga bisa mengetahui dari jenis-jenis teknologi informasi apa saja yang ada dan pengertian teknologi informasi itu apa, penggunaannya, fungsinya itu apa. Kalian sudah mengerti semua dan kalian sudah paham. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan ibu, dan ibu rasa kalian sudah paham betul dengan materi apa yang ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa selalu giat belajar. Akhir kata ibu aturkan para musanti. Om Santi.